Kencang depan, gerak. Gerak. Istirahat cepat, gerak. Yuk, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita bertemu kembali untuk mengisi kegiatan kita setiap harinya, kegiatan belajar di kelas kita yang kita cintai ini. Nah, sekarang sudah ibu tanya kabar anak ibu semuanya dalam keadaan sehat, siap untuk belajar? Siap. Ya. Nah, sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, setelah kita membaca doa, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu ingin bertanya kepada kalian. Adakah teman kalian yang pada hari ini tidak hadir? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Poppy. Kenapa Poppy tidak hadir? Sakit. Ternyata Poppy sakit. Adakah suratnya? Nah, nanti ibu baca suratnya ya. Nah, semoga teman kita yang pada hari ini tidak hadir karena sakit, semoga Tuhan mengangkat penyakitnya supaya cepat sembuh dan besok bisa kembali belajar bersama kita. Nah, sekarang ibu absen dahulu ya. Anissa di mana? Akela Azara. Saya, Bu. Akila Adelia. Saya, Bu. Atita Fairuz. Saya, Bu. Azra Arfandinata. Saya, Bu. Dimas. Saya, Bu. Naira Dwi Aulia. Saya, Bu. Nurul Sri Rahayu. Saya, Bu. Razita Liana. Saya, Bu. Revalina Kesha. Saya, Bu. Siti Kaila Lestari. Saya, Bu. Nuri Hairis Aksa. Saya, Bu. Alhamdulillah pada hari ini banyak yang hadir daripada yang tidak hadir. Semoga kita selalu
selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai pelajar Pancasila, sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dengan semangat. Yuk, 1, 2, 3. Lupakan hal-hal yang ada di luar. Jangan kamu dengarkan hal-hal di luar. Mari kita berfokus ke materi pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian. Pertemuan sebelumnya telah Ibu bahas tentang materi siap apa ingat? Yang pernah kita bahas minggu lalu materi apa, Nak? Iya, pinter. Tanda-tanda usia balik. Nah, kemarin kita bahas itu belum terlalu mendalam. Hanya Ibu gambarkan saja tentang temanya. Supaya apa? Supaya pelajaran kita ke depannya kamu sudah mengerti gambaran-gambaran itu sesuai dengan pengalaman kamu. Nah, adapun model pembelajaran kita pada kali ini yaitu pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana dalam pembelajaran ini kita memiliki masalah yang harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah nantinya? Masalah yang ada di dalam pelajaran kita. Yuk. Adapun kegiatan pertama kita, Ibu mulai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang bisa kamu jawab sebelum Ibu jelaskan pelajarannya. Artinya apa? Pertanyaan yang Ibu berikan sudah pernah kamu lihat, sudah pernah kamu dengar berdasarkan pengalaman kamu ataupun berdasarkan yang kamu lihat di dalam rumah kamu. Pertanyaan pemantik pertama, sebelum kita belajar tentang tanda-tanda usia balik, apa itu balik? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Yuk, siapa yang tahu apa itu balik? Ya, apa nak? Tubuh atau perubahan tubuh. Iya. Selain Akila Aprilia, ada lagi yang tahu apa itu balik? Ada yang tahu apa itu balik? Nah, balik adalah perubahan bentuk tubuh. Perubahan bentuk tubuh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, atau proses telah terjadinya kedewasaan seseorang yang menyebabkan
dia harus melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan pemantik yang kedua, apa tanda-tanda usia balik menurut Islam? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Iya, apa nak? Mimpi basah atau ihtilam haid bagi perempuan berumur 15 tahun. Oke, pintar. Tepuk tangan buat temannya. Katanya tanda-tanda usia balik itu yang pertama mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki, perempuan apa tadi? Haid atau menstruasi. Yang ketiga berusia 15 tahun. Nah, sekarang ibu tanya sama kalian, siapa yang bisa jawab? Apa tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki? Menurut kamu, apa tanda-tandanya, nak? Tumbuh kumis, boleh. Ada lagi? Tubuhnya jakun, Bu. Bagaimana, nak? Tubuhnya jakun. Tumbuhnya? Iya. Setelah itu ada lagi yang tahu? Ya, Bu. Oke, Marsha, apa, nak? Suara makin besar. Suara semakin membesar. Pinter. Nah, sekarang ibu tanya lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kamu melihat di rumahmu adakah orang yang di sekeliling rumahmu yang sudah mengalami tanda-tanda usia balik? Saya terima. Bu. Nah, siapa, nak? Ayah. Ayah. Iya. Ciri-ciri tubuh yang kena suara besar. Iya, dengan ciri-ciri tumbuh jakun atau suara yang membesar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik memahami tanda-tanda usia balik. Jadi anak ibu setelah keluar dari kelas ini, ibu harap kalian semua mengerti apa itu tanda-tanda usia balik. Dan kalian harus bisa membedakan orang yang sudah balik dan orang yang belum balik. Nah, sekarang kita bahas materi kita pada pengertian dan tanda-tanda usia balik. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cukup umur atau akhir balik. Tanda-tanda laki-laki dan perempuan berbeda. Seorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Nah, seseorang dikatakan mukallaf apabila sudah balik, berakal sehat dan telah menerima dakwah Islam. Selanjutnya, adapun tanda-tanda balik menurut ilmu Islam. Menurut ilmu Islam yang pertama tanda-tanda balik adalah Mimpi basah atau tidak untuk anak laki-laki. ya. Yang kedua, Haid umur iya, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Yang ketiga, Berusia 15 tahun. oke, sekarang kita bahas tentang tanda-tanda balik menurut biologi. Tanda-tanda ini bisa dibagi dua, tanda-tanda laki-laki dan tanda-tanda perempuan. Karena ciri-ciri laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia balik itu berbeda. Nah, untuk laki-laki, yang pertama, Suara semakin berat. suara terdengar semakin berat. Mulanya suaranya seperti anak-anak. Lama-kelamaan sudah sunat, suara akan berubah semakin besar. Yang kedua, Tubuhnya jauh. tumbuh jakun itu yang mana, nak? Nih. Ya. Adakah kalian lihat orang di sekeliling kamu yang sudah tumbuh jakun? Ada. Siapa? Ayah. Ya, ya. Kalau di kelas
usia balik bagi anak perempuan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, nah, menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid pada umumnya keluarnya darah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang paling umum 7 hari 7 malam, atau hari yang paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Jadi jika keluarnya darah haid kurang dari 24 jam atau kurang dari 1 hari 1 malam, atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar bukan berarti darah haid, bukan dikatakan darah haid, bukan darah haid. Nah, sampai di sini anak ibu sudah paham? Sudah. Oke. Nah, sekarang dalam materi kita ini ada suatu masalah yang terjadi atau namanya kegiatan belajar problem based learning. Artinya ada masalah dalam pembelajaran kita. Apa itu masalahnya? Nah, ibu akan membuka video agar kalian semua tonton. Sebelum itu, ayo untuk meningkatkan semangat kita, mari kita bikin dulu training berupa tepuk P5. Yuk, tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, sudah semangat? Semangat menonton videonya? Sudah. Nah, sekarang akan ibu putar videonya untuk kita lihat secara bersama-sama. Ternyata aku lebih basah. Aku harus segera berwudu dan sholat belum telah. Tunggu dulu. Apaan? Aku belum wudu nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini yang bikin emosi, yang mandi ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas dan juga melahirkan. Nah, tadi kita sudah sama-sama menonton video permasalahan dari materi yang kita bahas kali ini. Di sini ada yang ingin bertanya tentang video tadi? Ya, Bu. Ya, apa nak? Akan tidak saya tuang yang berangkat lagi saja, Bu. Nah, ada suatu pertanyaan nih dari teman kamu. Coba ibu minta kepada kamu ulangi sekali lagi. Apa pertanyaannya, nak? Apakah mimpi basah itu hanya untuk anak laki-laki saja? Nah, apakah mimpi basah itu hanya untuk anak laki-laki saja? Ada yang bisa jawab? Nah, sekarang ibu jawab. Jadi mimpi basah ini memang sering terjadi umumnya pada anak laki-laki. Tapi mimpi ini juga bisa terjadi pada anak perempuan. Jadi tidak hanya anak laki-laki saja yang mengalami mimpi. Bagaimana mimpinya, Bu? Misalnya tuh ada yang tanya. Nanti kamu juga pasti akan mengalami mimpi seperti itu ketika sudah masanya. Nah, sekarang dari
laboratory. Nah, sebelum kita mulai, ayo buka dulu bukunya dan keluarkan alat tulisnya. Nah, Ibu akan memberikan buku kepadamu sebagai panduan kamu dalam mengisi. Nah, sekarang Ibu ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Tugas ini kamu kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nah, lembar kerja siswa atau LKPD sudah Ibu bagikan. Sekarang coba kamu lihat dulu bagaimana kertas yang Ibu kasih. Apa isinya? Apa yang kamu lihat dari tugas Ibu? Gambar? Iya, kira-kira barang. Nah, sekarang tugas kamu mengisi tanda panah yang ada di tugas tersebut. Ya, mari kamu kerjakan dengan kelompok kamu dengan tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Selamat mengerjakan. Ayo, kerjakan. Oke, waktu kerjaan telah selesai. Sekarang Ibu minta kepada kamu untuk tiap kelompoknya mendiskusikan hasil dari apa yang kamu kerjakan dengan kelompokmu di depan teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda balik pada laki-laki. Tumbuhnya kumis, tumbuhnya jakun, tumbuhnya bulu ketiak, suara terdengar semakin keras. Tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian, suara terdengar lebih halus dan haid atau diskusi. Iya, dalam kegiatan ini adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, pertanyaan akan kita lanjutkan setelah semua kelompok selesai. Ayo, tepuk tangan buat kelompok pertama. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah tampil ke depan. Sekarang giliran kelompok keempat. Yuk, kepada kelompok kinestetik, harap mendiskusikan dari kerja kelompok kami ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda balik anak laki-laki, suara terdengar semakin berat. Tumbuhnya jakun, tumbuhnya bulu ketiak, tumbuhnya kulit jenggot, nafsu makan meningkat. Tanda-tanda balik anak perempuan. Timbul dan dada membesar, suara mendengar lebih halus, tubuhnya jangan menutupi atau baik. Oke, yuk, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan nilai paling tinggi. Nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling bagus adalah nilai kelompok kinestetik. Yuk, beri tepuk tangan pada kelompok kinestetik dengan pencapaian nilai 90. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mengumpulkan lembar kerja peserta didik agar Ibu nilai dan kamu mengetahui nilai terbaik yang akan kamu peroleh. Yuk. Setelah Ibu beri penilaian, maka Ibu umumkan kepada anak-anak Ibu semuanya hasil penilaian dari yang telah kamu presentasikan
berteman dengan kelompok kerja kamu. Di mana di sini ada satu kelompok yang dia tidak mencapai nilai maksimal. Artinya apa? Nilainya belum cukup baik. Nah, nilai yang paling baik jatuh kepada kelompok kinesti dengan nilai 90 dan mendapatkan nilai 70 pada kelompok diskopeneri. Tidak masalah. Nah, karena di sini ada yang belum mencapai nilai, maka akan Ibu adakan evaluasi pembelajaran atau berupa remedial yang akan Ibu berikan kepada kelompok diskopeneri untuk mengerjakan lembar kerja di rumah. Jadi, adapun ringkasan materi kita pada hari ini yang untuk Ibu terapkan kepada kamu semua bahwa kamu harus mengerti tanda-tanda usia balita. Sekarang, karena kamu sudah lelah, sudah capek, maka Ibu adakan begini aja. Semuanya berdiri. Yang semangat ya. Kalau siapa yang semangat, ikuti gerakan Ibu. Siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, Ibu harapkan kita bersama-sama menutup kegiatan belajar kita ini dengan membaca doa. Yuk, doa dimulai. Nah, sekarang bagi anak-anak Ibu, tugas kamu di rumah untuk mengetahui tanda-tanda usia balik. Kita tutup pembelajaran kali ini dan Ibu persilakan untuk pulang.